Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Rahman Abdillah. Saya berasal dari Fakultas Hukum Universitas Bengkulu dengan NPM B1A021171. Jadi video kali ini saya akan menjelaskan beberapa poin penting dalam hukum dagang, yaitu jual beli perusahaan dan juga surat berharga. Mari kita simak video. Sebelum masuk ke definisi jual beli perusahaan, mari kita bahas lahirnya jual beli. Lahirnya jual beli disebabkan adanya suatu perjanjian. Perjanjian itu sendiri merupakan suatu perbuatan hukum antara dua orang atau lebih di mana mereka saling mengikatkan dirinya. Hal tersebut dijelaskan pada pasal 1313 KUH Perdata. Masuk ke definisi dari jual beli, yaitu menurut pasal 1457 KUH Perdata, perjanjian jual beli adalah perjanjian antara penjual dan pembeli di mana penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak miliknya atas suatu barang kepada pembeli, dan pembeli mengikatkan dirinya untuk membayar harga barang tersebut. Jika dikaitkan dengan pengertian dari jual beli perusahaan, adalah jual beli yang dilakukan oleh perusahaan di mana penyerahan barang dilakukan menggunakan alat angkut khusus dan dengan syarat-syarat khusus, yang pembayarannya biasanya dilakukan melalui bank dengan menggunakan dokumen berharga atau surat berharga. Menurut pasal 1458 KUH Perdata, jual beli sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang tersebut belum diserahkan dan harga belum dibayar. Dalam hal ini, berlaku juga asas konsensualisme, yaitu merupakan perjanjian yang terbentuk karena adanya sepakat dan sah. Kemudian ada macam-macam jual beli. Yang pertama yaitu jual beli dengan percobaan, diatur dalam pasal 1462 KUH Perdata. Kemudian yang kedua ada jual beli dengan uang panjar, diatur dalam pasal 1464 KUH Perdata. Kemudian yang ketiga ada yaitu jual beli antara suami istri, diatur dalam pasal 1467 KUH Perdata. Dalam kata jual beli yang pastinya juga ada yaitu harga beli yang ditentukan oleh kedua belah pihak. Hal tersebut juga diatur dalam pasal 1465 KUH Perdata. Dalam jual beli sudah dipastikan juga ada risikonya. Risiko tersebut juga tercantum dalam pasal 1460 KUH Perdata, pasal 1461 KUH Perdata, dan juga pada pasal 1462 KUH Perdata. Dalam pasal 1460 KUH Perdata, barang yang sudah ditentukan atau barang yang sudah sah atau yang disepakati sejak saat pembelian sudah menjadi tanggung jawab seorang pembeli. Pada pasal 1461 KUH Perdata juga mengatur tentang resiko atas barang yang dijual menurut timbangan, bilangan, dan ukuran, yang mana resiko sudah berpindah kepada pembeli sejak barang tersebut ditimbang, dihitung, maupun diukur. Sedangkan untuk barang yang dijual menurut tumpukan dalam pasal 1462 KUH Perdata dijelaskan bahwa sejak semula resikonya sudah dibebankan kepada pembeli. Nilai keadilan dalam hal resiko yang terjadi menurut hukum Islam ditanggung oleh pihak yang tak mampu memenuhi akad, dalam kata lain yaitu lalai. Hal ini tentu saja tidak pandang siapa pelaku kelalaian tersebut, baik pedagang maupun pembeli. Resikonya tentu saja ganti rugi dari pihak yang lalai. Seorang penjual harus tetap menanggungnya sebelum barang tersebut diserahkan kepada pembeli. Kemudian kita masuk ke materi surat berharga. Dalam KUH Perdata tidak dijelaskan secara spesifik apa itu surat berharga. Namun dalam undang-undang lain, contohnya yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, Junto Pasal 1 Ayat 10, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan menyatakan bahwa surat berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, saham, obligasi, sekuritas, kredit, atau setiap derivatifnya atau kepentingan dari penerbit dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang. Kemudian yaitu ada fungsi surat berharga. Surat berharga itu yang pertama berfungsi sebagai alat pembayaran, yang kedua sebagai alat bukti perikatan dasar, kemudian yang ketiga sebagai alat untuk mengalihkan hak, dan yang terakhir yaitu sebagai alat atau saran berinvestasi. Kemudian itu ada beberapa dokumen yang diperlukan. Yang pertama yaitu transport dokumen atau bill of landing, kemudian insurance dokumen, commercial invoice, payment dokumen, certificate of origin, packing list, dan waitlist. Kemudian ada pula contoh dari yang terkait dengan jual beli perusahaan, yaitu wan prestasi dalam perjanjian jual beli antara perusahaan Yanisos Garment dengan toko Yolo Concept Store yang dirugikan di kota Denpasar.
Faktor-faktor penyebab kenapa hal tersebut bisa terjadi, yakni Sussgerman tidak melakukan prestasi sebagaimana ditentukan dalam perjanjian yang pertama adalah kurang telitinya pemilik Yanni Sussgerman terhadap pesanan-pesanan sebelumnya maupun pesanan dari konsumen baru sehingga membuat kewalahan di dalam perusahaan itu sendiri. Yang kedua, karena kurangnya pengetahuan pekerja freelance atau pemahaman mengenai bahan-bahan dalam pembuatan pesanan sandal yang pemesanannya menggunakan perjanjian sehingga pembuatannya tidak boleh disepelekan. Nah, analisa kasusnya yaitu sebenarnya Yanni Sussgerman ini sudah melakukan prestasinya, akan tetapi hasil atau produksinya tidak sesuai dengan perjanjian awalnya atau yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam hal ini, Yanni Sussgerman sudah melakukan tindakan yang kurang baik terhadap perjanjian sehingga mengakibatkan kualitas produk yang kurang baik atau tidak sesuai dengan perjanjian yang awal. Dengan begitu, ada pula akibat hukum yang harus ditanggung oleh Yanni Sussgerman tersebut. Nah, bentuk tanggung jawab yang harus dilakukan oleh Yanni Sussgerman tersebut harus melakukan ganti rugi sesuai dengan pasal 1243 KUH Perdata. Pengertian ganti rugi yaitu lebih menitik beratkan pada ganti kerugian karena tidak terpenuhi suatu perikatan, yakni kewajiban debitur untuk mengganti kerugian kreditur akibat kelalaian pihak debitur melakukan wan prestasi. Akhirnya, Yanni Sussgerman tersebut harus mengganti kerugian yang dialami oleh YOLO Concept Store. Dan akhirnya, sesuai dengan kesepakatan, Yanni Sussgerman membayar biaya ganti rugi dengan nominal 3 juta kepada pihak toko YOLO Concept Store sebagai bentuk tanggung jawabnya. Baik, mungkin itu saja penjelasan singkat saya terkait dengan jual beli perusahaan dan surat berharga. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.